Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan. Di mana sebenarnya materi ini pasti kalian sudah dapatkan di sekolah sebelumnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Dan yang ketiga, menentukan hasil perpangkatan bilangan pecahan. Langsung saja, penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan pada pecahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya jika penyebutnya atau penyebut pecahan-pecahannya sama. Jadi, penjumlahan itu dapat dilakukan kalau penyebutnya sudah sama, ya. Dan yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Kemudian menjumlahkan pembilangnya. Cara menyamakannya seperti apa? Cara menyamakannya kalian cari KPK dari penyebutnya. Langsung ke contoh. Yang pertama, kalau penyebutnya sama ya. Ini ada 5/13 tambah 7/13. Nah, penyebutnya sudah sama-sama 13. Langsung saja kalian jumlahkan pembilangnya. 5 tambah 7 sama dengan 12/13. Jadi, penyebutnya tetap 13. Yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, nah, dapat dilihat 5/8 tambah 1/2. Ini penyebutnya 8, dan yang kedua penyebutnya 2. Nah, KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Karena KPK-nya 8, maka untuk yang penyebut 8, pembilangnya tetap 5/8 tambah. Nah, untuk yang penyebutnya 2, karena dia jadi 8, berarti kita cari bilangan atau perkalian dari 2 kali berapa yang menghasilkan 8. Nah, 2 kali 4 itu kan menghasilkan 8, berarti pembilangnya juga sama, kita kalikan 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Atau cara lainnya, kita bagi 8 ini, 8 dibagi ke 2. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. 4 kali 1 hasilnya 4. Jadi pembilangnya jangan langsung dipindahkan 1, tapi operasikan dahulu ya. Sehingga pembilangnya jadi 4. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya jangan dijumlahkan ya. 5 tambah 4 hasilnya 9/8. Penyebutnya tetap 8. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka ini adalah pecahan campuran. Kita sederhanakan. 9/8 atau 9 bagi 8 itu dapat 1, sisanya 1/8. Oke, kemudian yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran di sini ada 2 1/2 tambah 3 2/3. Nah, untuk yang dibahas di sini adalah kita ubah dulu pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Sebenarnya ada cara lain, itu silahkan ya. Tapi di sini yang dibahas pakai cara yang ini. Jadi kalian ubah dulu pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, caranya ini dikalikan 2 kali 2 hasilnya 4, tambah 1 jadi 5. Penyebutnya tetap 2, ngikutin dari sini. Kemudian yang ini 3, 2/3 berarti 3 kali 3, 9 tambah 2 jadi 11/3. Kemudian karena penyebutnya tidak sama, yang ini 2, yang ini 3, kita cari KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK-nya adalah 6. Nah, untuk mengisi pembilangnya,
Jangan langsung dipindahkan ya, ingat kita bagikan dulu. 6 bagi 2 itu jadi 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Kemudian yang ini 6 dibagi 3 jadi 2. 2 dikali 11 jadi 22. Nah, selanjutnya kita jumlahkan pembilangnya. 15 tambah 22 hasilnya 37. 37 per 6. 6-nya dari penyebut sini. Kemudian karena pembilangnya lebih besar, kita ubah ke pecahan campuran. Jadi 37 bagi 6 hasilnya adalah 6. 6 kali 6 36. Nah, berarti sisanya 1. 1 itu dari 37 dikurangi 36. Sisa 1 per 6. Jadi hasilnya 6 1 per 6. Selanjutnya, pengurangan bilangan pecahan. Nah, pengurangan juga sama. Bisa dilakukan pengurangan jika penyebutnya sama. Kalau tidak sama penyebutnya, berarti harus disamakan dahulu dengan mencari KPK-nya. Contoh, kalau penyebut sama, berarti kita langsung kurangkan pembilangnya. 5 per 7 kurangi 2 per 7, jadi 5 kurangi 2 per 7. 5 kurangi 2 itu adalah 3, jadi 3 per 7. Nah, kalau penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Ini 7 per 8 dikurangi 2 per 3. Ya, jadi, nah, KPK dari 8 dan 3 itu adalah 24. Untuk mengisi pembilangnya, jangan langsung dipindahkan, tapi kita bagikan dulu nih. 24 kita bagi 8 dapat 3. Ya, 3 kita kalikan ke 7. 3 kali 7 jadi 21. Kemudian yang ini juga sama. 24 bagi 3 dapat 8. 8 kali 2, 16. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita kurangi. Kurangi pembilangnya saja. 21 kurangi 16. Jadi 5 per 24. Oke, selanjutnya pecahan campuran. 8 1 per 3 kurangi 3 1 per 2. Nah, ini kita ubah dulu ke pecahan biasa ya, sama seperti tadi yang penjumlahan. Ini dikali 3 kali 8 hasilnya 24, lalu ditambah 1. 24 tambah 1 jadi 25 per 3. 3-nya dari mana? Sama dari penyebut ini. Kemudian 3 1 per 2 berarti 2 kali 3 6. 6 tambah 1 7, jadi 7 per 2. Nah, penyebutnya tidak sama. Kita samakan dulu. KPK dari 3 dan 2 adalah 6 ya. Nah, ini sama cara seperti yang ini. 6 kita bagi ke 3 dulu. 6 bagi 3 jadi 2. 2 kali 25 jadi 50. Kemudian yang 21 dari 6 dibagi 3. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kali 7 jadi 21. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita kurangi pembilangnya. 50 kurang 21 jadi 29 per 6. Karena pembilangnya lebih besar, berarti kita ubah ke pecahan campuran. 29 dibagi 6. Hasilnya 4. 4 kali 6, 24. Nah, 29 kurangi 24 itu 5. Nah, sisanya kita simpan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 6. Selanjutnya, perkalian bilangan pecahan. Perkalian pada pecahan dapat dilakukan langsung dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika pecahannya masih berbentuk pecahan campuran, ubahlah menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh bentuk C kali A per B. 3 kali 2 per 7. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kalian tinggal kalikan aja. 3 ini dikali ke 2. 3 kali 2 per 7. Ya, 3 kali 2, 6 per 7. Itu hasilnya. Kemudian perkalian antar pecahan. Nah, kalau ini tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 7, 14, 5 kali 8, 40. Nah, ini kita sederhanakan ya, karena bisa disederhanakan. Masing-masing kita bagi 2. 14 bagi 2 jadi 7, 40 bagi 2 jadi 20. Nah, hasil yang sederhananya adalah 7 per 20.
Oke, yang ketiga, pecahan campuran. Ingat, di perkalian itu harus diubah dulu ke pecahan biasa. 2/1/3, kalau diubah ke pecahan biasa berarti 3 kali 2, 6 tambah 1 jadi 7/3 kali. Nah, yang ini 4 kali 2, 8 tambah 1, 9/4. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 9, 63, 3 kali 4, 12. Nah, karena ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 3. 63 bagi 3 jadi 21, 12 bagi 3 jadi 4. Nah, setelah itu, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, kita ubah ke pecahan campuran. 21 kita bagi 4, hasilnya 5. 4 kali 5 kan 20. Nah, 21 kurang 20 itu sisa 1. Satunya sebagai pembilang, jadi 5/1/4. Kemudian ada kebalikan pecahan. Contohnya 3/4 kali 4/3, ini kan kebalikan ya. Ini pembilangnya 3, penyebutnya 4. Kalau ini pembilangnya 4, penyebutnya 3. Nah, kalau ada yang seperti ini dikalikan, itu pasti hasilnya 1 ya. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. 12 bagi 12 jadi 1. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan. Pembagian merupakan inverse. Inverse itu kebalikan dari operasi perkalian. Membagi suatu bilangan bulat atau pecahan dengan pecahan A per B sama artinya dengan mengalikan bilangan tersebut dengan kebalikan A per B, yaitu B per A. Contoh, pembagian antar pecahan. 2/5 bagi 4/7. Nah, ini sama dengan perkalian ya. Yang pecahan pertama tetap 2/5. Ini kita ubah jadi perkalian, pembagian jadi perkalian. Nah, kemudian yang pecahan kedua kita balikan ya. Yang tadinya 4/7 jadi 7/4. Nah, kalau sudah berbentuk perkalian, kita kembali ke perkalian tadi ya. Caranya tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 7 per 5 kali 4. 2 kali 7, 14. 5 kali 4, 20. Ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2. Jadi 7/10. Kemudian bentuk A per B dibagi C. Nah, 1/3 bagi 2. Nah, kalau ada yang seperti ini, caranya sama ya. 1/3 tetap. Pembagiannya diubah jadi perkalian. Nah, 2 ini karena tadinya adalah 2/1. Nah, kalau dibalik, ini jadi 1/2 kan. Nah, maka 1/3 kali 1/2, berarti 1 kali 1 per 3 kali 2, jadi 1/6. Kemudian, pecahan campuran. Pecahan campuran sama seperti perkalian ya, harus diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Nah, 2 3/4 bagi 1 1/2. Ini diubah ke pecahan biasa jadi 11/4 bagi 3/2. Kemudian, nah, setelah diubah ke pecahan biasa, kita ubah operasinya jadi perkalian. Dengan syarat pecahan keduanya harus dibalik ya. Jadi 11/4 dikali 2/3 yang tadinya dari 3/2. Nah, sesudah itu baru dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 11 kali 2 jadi 22. 4 kali 3 jadi 12. Ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi 2 ya, masing-masing bagi 2 nih. 22 bagi 2 hasilnya 11. 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, kemudian karena pembilangnya masih lebih besar dari penyebut, kita ubah jadi pecahan campuran. 11 bagi 6 dapat 1. 1 kali 6, 6. Nah, 11 kurang 6, 5. Nah, sisa yang 5 itu kita jadikan pembilang, jadi 1 5/6. Selanjutnya, perpangkatan bilangan pecahan. Contoh, 2/3 pangkat 3 itu sama artinya dengan 2/3/3/3. 2/3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, yang hasilnya adalah 8.
Kemudian 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3, hasilnya 27. Sehingga 2/3 dipangkatkan 3 itu hasilnya 8/27. Selanjutnya ada min 3/4 dipangkatkan 2. Nah, ini sama dengan min 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Min 3 pangkat 2 berarti min 3 kali min 3, hasilnya 9. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4, hasilnya 16. Sehingga min 3/4 dipangkatkan 2, hasilnya 9/16. Kita ke sifat-sifatnya ya, sama seperti sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Nah, ini P per Q pangkat M itu sama artinya dengan P pangkat M per Q pangkat M. Nah, kemudian P per Q pangkat M kali P per Q pangkat N ya. Nah, ini pecahannya sama, P per Q dikali, maka pangkatnya ditambahkan. Dengan syarat apa? Pecahannya harus sama. Jadi, P per Q pangkat M dikali P per Q pangkat N itu hasilnya sama dengan P per Q pangkat M tambah N. Kalau pembagian itu dikurang ya, dengan syarat pecahannya sama. Jadi, P per Q pangkat M dibagi P per Q pangkat N itu sama dengan P per Q pangkat M dikurangi N. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi ya. Ini P per Q pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka pangkatnya dikalikan, jadi P per Q pangkat M kali N. Oke, demikian untuk sifat-sifat perpangkatan bilangan pecahan. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.